Halo semuanya, kita ketemu lagi. Di kali ini saya mau masuk ke salah satu bagian apa namanya topik yang kita pelajari di SMP dan SMA. Jadi ini kita temukan statistika. Jadi materi SMP dan SMA. Nah, saya tahu statistika bukan materi yang terlalu sulit, tetapi di sisi lain juga materi yang aplikatif, namun juga sebenarnya menyulitkan. Kenapa menyulitkan? Karena di kurikulum nasional, statistika itu merupakan pelajaran yang penuh dengan rumus dan kita harus hafalkan. Ya. Agak menyebalkannya adalah kita harus hafalkan. Terutama di SMA kita mengenal kemudian dengan apa namanya pakai tabel dengan apa batas bawah, median, modus dan segala macam. Nah, salah satu ide mengajar yang bisa saya tawarkan yang saya bisa bagikan adalah pertama, jadi ini masalah ide mengajar ya. Jadi yang pertama adalah mungkin di SMP sebenarnya kita udah bisa lakukan. Ide yang pertama itu adalah soal bagaimana kita melihat mempertanyakan kepada anak. Jadi untuk eksplorasi analisa. Jadi misalnya simpel aja, misalnya kita bisa berikan contoh di satu buku yang saya baca, dia memberikan contoh kalau misalnya kita ada misalnya event lah, ada event lompat jauh, lomba atau apapun itu. Lalu misalnya kita misalnya bagi dua, misalnya ada partisipan A dan partisipan B misalnya. Lalu misalnya mereka diberikan kesempatan 5 kali loncat gitu. Jadi dari 5 kali percobaan loncat, misalnya ditemukan hasil sekian meternya itu adalah misalnya ini 3,1 meter, lalu 3,2, 3,2, lalu 3,3, lalu 3,1. Lalu yang berikutnya misalnya dia dapat 3,2, 3,3, 3,3, lalu 3, dan 3. Selesai. Jadi ide ini bisa digunakan bahkan ketika sebelum anak jadi berikan momen ini untuk eksplorasi analisa di awal pelajaran. Jadi bukan untuk sebagai bagian dari aplikasi. Nah, lalu tanyakan kepada anak, menurut mereka, jadi ya, menurut mereka, jadi kita misalnya kita mau menentukan pemenang bukan berdasarkan mana yang lompatnya paling jauh. Kalau lompat paling jauh kan ini 3,3, ini juga 3,3. Jadi artinya mereka sempat mencapai di titik yang paling jauh itu. Nah, tetapi bisa tanyakan kepada mereka, mana dari antara kedua ini yang secara rata-rata, jadi secara intuisi mereka mencari tahu mana yang akan menang dari rata-ratanya. Mana yang lebih baik secara performance, secara kinerja, lompat jauh mereka, atau yang lebih jauh secara rata-rata. Dan itu akan menimbulkan, mungkin menurut saya agak kepusingan, karena mereka belum pernah belajar tentang rata-rata. Dan mereka, itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa langsung masuk kepada aplikasinya. Memahami bahwa, oh ini penting. Nah sebenarnya pentingnya di mana, caranya menggunakannya seperti apa. Nah lalu juga jadi masalah adalah karena yang ini kan 3 di belakang. Padahal awalnya performanya lumayan, kinerjanya lumayan bagus, tapi ketika belakang menurun, kasarnya seperti itu. Sedangkan yang pertama juga agak mirip, naik terus selalu turun. Jadi mereka harus gunakan ide seperti apa, itu satu. Kalau mereka sudah mengenal itu, sebenarnya mereka sudah mengenal rata-rata di SD juga, statistika sederhana, jadi mereka bisa langsung gunakan rata-rata. Tetapi sisi lain adalah kita bisa gunakan ini untuk membiarkan anak mengeksplorasi, mungkin punya ada beberapa ide. Oke, satu misalnya, oke lah, boleh kamu misalnya pakai min. Terus mungkin ada anak yang lebih suka, oh enggak, dia harusnya pakai modus. Artinya si B yang harusnya menang. Kenapa? Karena dia muncul 2 kali, artinya dia cukup konsisten dengan nilai itu muncul 2 kali. Sedangkan bagi partisipan A, 3,2 itu muncul 2 kali, jadi dia kalah hebat lah katanya. Nah mungkin bagi min, saya juga belum hitung sih. Mungkin kalau kita hitung dengan min, secara kasat mata mungkin si A yang menang. Karena dia lebih konsisten secara nilai. B tidak terlalu konsisten karena tiba-tiba dropnya, dan ini 2 kali ngedrop. Tapi mungkin juga ada anak yang lebih pilih, oh enggak, harusnya pakai nilai yang tengah. Kalau nilai tengah, si B ini adalah 3,2, bagi si A, itu juga 3,2, jadi mereka selevel. Nah jadi kita lihat bisa dalam menganalisa datanya bisa beda-beda.
Seperti itu. Nah, di level, terutama masuk ke level SMA, kita masuk ke dalam statistika yang lebih lanjut, di mana kita belajar namanya sebaran data. Sebaran data. Jadi, bukan hanya data terpusat seperti mean, median, modus, apa sih namanya, measure of central tendency, tapi kita juga belajar measure of spread. Jadi, variasi datanya itu seperti apa. Nah, di sebaran data ini kita belajar masalah range, kita belajar masalah jangkauan data atau dalam bahasa Inggrisnya apa namanya, ada juga seperti IQR, ini interquartile, ini jangkauan antar kuartil. Jadi kita ngomongin kuartil artinya kita ngomongin Q1, Q2, Q3 dan lain-lainnya. Jadi bisa sampai sejauh ini, tapi kalau untuk data seperti ini terlalu sempit lah. Jadi ini kita bisa gunakan untuk melihat mean, median, modus. Lalu ketika kita masuk ke bagian SMA, saya sempat menggunakan satu ide yang nanti saya tampilkan di slide. Ide tersebut berhasil, bagi saya ketika di kelas, berhasil membuat anak-anak engage dan melihat, oh iya itu ada artinya. Nah, ide simpelnya adalah seperti ini. Jadi saya tampilkan poin pertama adalah hanya mean-nya. Jadi misalnya ada 3 kelompok data. Ada 3 kelompok data, misalnya data A, data B, data C. Permintaan saya hanya satu. Mana dari 3 kelompok itu yang terbaik? Jadi, pertama saya tampilkan mean. Oke. Lalu kedua, misalnya saya tampilkan median. Saya tampilkan modusnya. Jadi sebenarnya secara ide adalah, saya punya data A, seperti kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Misalnya data nilai ulangan atau dan semacamnya. Kita tentukan mana dari data A, B, C yang terbaik. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata si anak-anak murid saya pada waktu itu, jawaban mereka kerap kali berubah. Jadi ketika mean, ya itu mungkin langsung kelihatan mana yang paling tinggi. Ketika masuk median, mereka mulai bisa jadi berubah atau tidak. Ketika masuk di modus, dia bisa jadi berubah lagi. Nanti munculkan range, munculkan IQR itu atau JAK ya, istilah JAK, jangkauan antar kuartil, Q1, Q3, dan seterusnya apapun yang kita pelajari di statistik. Nah, itu menolong anak untuk melihat bahwa menganalisa data itu tidak semudah itu. Dan kalau kita hanya diberikan data berupa angka, hasil analisa kita bisa jadi berubah-berubah. Dan tergantung pemahaman kita terhadap makna dari angka itu tersendiri. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar, saya stop di sini. Nah, selebihnya saya akan tampilkan di slide. Dan bisa kita explore sendiri bagaimana kita melihat dan mengajarkan aplikasi statistika itu kepada anak-anak di SMA. Terima kasih.